Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui kisah kelam Amr bin Luhai, orang pertama yang membawa berhala ke tanah suci Makkah, maka kini kita akan melanjutkan perjalanan sejarah menuju sosok yang sangat penting dalam garis keturunan Nabi terakhir, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, kakek dari Rasulullah. Abdul Muthalib adalah seorang tokoh besar Quraisy. Dialah penjaga Ka'bah, pemimpin yang disegani, dan yang paling terkenal. Namun, kisah hidup Abdul Muthalib bukan hanya tentang kepemimpinan dan kehormatan. Di balik itu, ada ujian berat, nazar besar, hingga peristiwa yang hampir merenggut nyawa anaknya sendiri, yaitu Abdullah, ayah Rasulullah. Kisah Abdul Muthalib adalah rangkaian sejarah yang menghubungkan kegelapan jahiliyah dengan datangnya cahaya kenabian. Dari dialah lahir generasi Quraisy yang disiapkan Allah untuk menjadi bagian dari perjalanan risalah Islam. Maka mari kita telusuri bersama bagaimana perjalanan hidup Abdul Muthalib, seorang kakek penuh wibawa yang dengan izin Allah menjaga dan merawat cucu paling mulia Nabi Muhammad. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Berabad-abad setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, Makkah tetap menjadi pusat peribadatan. Namun ada satu sumber berkah yang hilang dari pandangan manusia, sumur Zamzam. Sumur yang dahulu digali dengan penuh pengorbanan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail itu, kini tertutup tanah, terkubur reruntuhan, dan tak lagi diketahui letaknya. Hal ini terjadi ketika kabilah Jurhum, yang dahulu menguasai Makkah, terusir dari tanah suci. Sebelum pergi, mereka menimbun Zamzam hingga tak seorang pun bisa menemukannya. Generasi pun berganti. Orang Quraisy hanya mengenalnya lewat cerita tua, sumur suci yang dahulu mengalirkan air penuh keberkahan. Namun, posisinya hilang, bagaikan rahasia yang dikunci rapat oleh takdir. Hingga tibalah masa seorang tokoh agung, Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Rasulullah. Suatu malam ia bermimpi. Dalam tidurnya terdengar suara yang penuh wibawa, memberi perintah, "Gali Zamzam, sebuah sumur yang tak akan pernah kering, yang akan memberi minum jamaah haji dari seluruh penjuru dunia." Abdul Muthalib terbangun dengan kebingungan. Namun mimpi itu datang berulang kali. Semakin jelas, semakin meyakinkan. Ia pun sadar, ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat dari Allah. Dengan penuh tekad, ia berangkat bersama putra tunggalnya saat itu, Al-Harits, untuk menggali tanah di sekitar Ka'bah. Tatkala Abdul Muthalib mulai menggali, kaum Quraisy datang dan menentangnya. Mereka berseru, "Wahai Abdul Muthalib, ini adalah sumur leluhur kita Ismail. Kami pun berhak atasnya. Jangan engkau kuasai sendiri." Namun Abdul Muthalib menjawab dengan ketegasan yang mengguncang hati mereka. "Allah telah menugaskanku, bukan kalian. Ini amanah yang diberikan kepadaku." Meski sendirian ditemani putra tunggalnya, ia tidak gentar. Ia tetap menggali, keringatnya bercucuran, tangannya berdebu, hatinya dipenuhi keyakinan. Hingga muncullah batu besar yang menutupi rahasia berabad-abad. Saat batu itu tersingkap, keluarlah air jernih, menyembur dari perut bumi. Zamzam ditemukan kembali. Namun bukan hanya air yang keluar dari galian itu. Abdul Muthalib juga menemukan harta peninggalan kabilah Jurhum, 2 patung kijang dari emas, beberapa pedang, dan baju perang. Kaum Quraisy pun makin bernafsu. Mereka menuntut bagian. "Ini harta peninggalan leluhur kita. Kami pun berhak atasnya." Untuk menyelesaikan perselisihan, disepakati sebuah cara yang biasa mereka gunakan, mengundi dengan anak panah ramalan di hadapan berhala Hubal. Sebelum undian dimulai, Abdul Muthalib menengadahkan tangan, memanjatkan doa yang menunjukkan cahaya tauhid meskipun ia hidup di masa jahiliyah. "Ya Tuhanku, Engkaulah Raja yang sangat dipuji, Engkaulah yang memulai dan mengulang. Darimu segala yang baru dan yang lama. Bila Engkau berkehendak, Engkau memberikan petunjuk, dan hari ini jelaskanlah apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah keputusanmu kepadaku, wahai Tuhanku, dan aku tidak akan menentangnya." Doa ini mengguncang hati, menunjukkan betapa Abdul Muthalib sudah memiliki fitrah yang bersih dan keyakinan kepada Allah meski sekelilingnya penuh kesyirikan. Undian pun dilakukan. Anak panah dilemparkan oleh peramal Quraisy. Hasilnya, 2 anak panah kuning untuk Ka'bah. Kijang emas menjadi perhiasan pertama pintu Ka'bah. 2 anak panah hitam untuk Abdul Muthalib, pedang dan baju perang menjadi miliknya.
Anak panah putih untuk Quraisy kosong, mereka tidak mendapat apa-apa. Quraisy terdiam. Mereka tidak bisa menolak. Allah telah menetapkan takdirnya. Sejak hari itu, Abdul Muttalib menjadi pemegang kendali penuh atas sumur Zamzam. Ia mengurusnya dengan penuh tanggung jawab, menyediakan air untuk jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru. Bahkan pedang-pedang yang ia dapatkan kemudian digunakan untuk menempa pintu Ka'bah, sementara kijang emas dijadikan hiasan pertama Ka'bah dengan emas. Dengan itu, Allah memuliakan keluarga Abd Manaf, khususnya Abdul Muttalib, dan mengembalikan kehormatan mereka di tengah-tengah Quraisy. Sejak saat itu, kehormatan Abdul Muttalib semakin tinggi di mata Quraisy. Ia menjadi pemegang tugas sikayah, penyedia air minum bagi jamaah haji. Zam-zam yang dahulu hilang kini kembali memancar, bahkan lebih unggul dari semua sumur di Makkah. Kedekatannya dengan Ka'bah, kemuliaan sejarahnya yang terkait Nabi Ismail alaihissalam, serta keberkahannya membuat Zam-zam menjadi jantung kehidupan umat di Makkah. Namun, di balik kejayaan itu, Abdul Muttalib masih merasakan tekanan dan ancaman Quraisy. Saat ia menggali Zam-zam dahulu, ia hanya ditemani satu putra tunggal, Al-Harits. Hatinya sering cemas, sebab ia menyadari bahwa ia butuh keturunan laki-laki yang banyak agar bisa melindunginya dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam doa penuh harap, ia pun bernazar, "Ya Allah, jika Engkau memberiku 10 putra yang dewasa dan mampu melindungiku, niscaya aku akan mengorbankan salah seorang dari mereka di dekat Ka'bah sebagai bentuk syukur kepadamu." Tahun demi tahun berlalu. Allah kabulkan doa itu. Abdul Muttalib kini dikaruniai 10 putra yang gagah dan dewasa, menjadi pelindung dan penopang baginya. Mereka adalah Al-Harits, Az-Zubair atau Hajl, Al-Ghidaq, Al-Muqawwim, Dirar, Abu Lahab, nama aslinya, Abdul Uzza, Al-Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan Abdullah, putra bungsu yang paling rupawan, paling dicintai, dan kelak menjadi ayah dari Rasulullah. Kini nazar itu kembali terngiang di benak Abdul Muttalib. Ia memanggil putra-putranya lalu berkata dengan suara berat, "Wahai anak-anakku, dahulu aku bernazar, bila Allah memberiku 10 anak lelaki yang dewasa, aku akan mengorbankan salah seorang dari kalian di sisi Ka'bah sebagai bentuk syukur. Kini waktunya telah tiba." Mendengar itu, ke-10 putranya terdiam. Namun, dengan penuh ketaatan, mereka menjawab serentak, "Lakukanlah apa yang engkau nazarkan, wahai ayah. Kami siap." Maka Abdul Muttalib menuliskan nama-nama putranya pada 10 anak panah. Dengan hati bergetar, ia membawa panah-panah itu menuju Ka'bah, ke tempat berhala terbesar Quraisy, yaitu Hubal. Di sana terdapat seorang penjaga dan 7 anak panah khusus yang biasa digunakan untuk mengundi perkara-perkara besar, diat, nasab, perjalanan, dan keputusan-keputusan penting. Dengan tangan yang bergetar, Abdul Muttalib menyerahkan panah-panah bertuliskan nama putranya kepada penjaga Hubal. Ia menunggu dengan hati yang gelisah sambil memandang Ka'bah yang agung. Lalu panah-panah itu dilemparkan. Semua Quraisy menahan napas. Abdul Muttalib menundukkan kepala, dan ketika hasil undian diumumkan, suara sang penjaga terdengar jelas. Yang keluar adalah Abdullah. Tersentaklah hati Abdul Muttalib. Abdullah, putra bungsu yang paling dicintainya, yang wajahnya berseri-seri, yang tutur katanya lembut, yang paling disayanginya, justru menjadi pilihan nazar. Air mata menitik, dadanya terasa sesak. Baginya, Abdullah adalah penyejuk hati, cahaya keluarga. Namun nazar telah terucap, dan Abdul Muttalib adalah seorang lelaki yang berpegang pada janji, meski pahit akibatnya. Ia berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Aku harus menunaikan nazarku. Abdullah akan aku persembahkan di sisi Ka'bah." Maka Abdul Muttalib menggiring Abdullah, sementara Quraisy mulai gempar. Berita itu menyebar, dan seluruh Makkah terkejut. Apakah Abdul Muttalib benar-benar akan menyembelih putranya sendiri di sisi Ka'bah? Meski hatinya hancur berkeping, Abdul Muttalib tetap teguh pada nazarnya. Dengan langkah berat, ia menggandeng tangan Abdullah menuju Ka'bah. Di hadapan manusia yang menyaksikan, ia menghunus pisaunya, bersiap menyembelih putra yang paling dicintainya. Tangis pun pecah. Kaum Quraisy segera bergegas menghentikan niat itu. Mereka berteriak penuh kegelisahan, "Wahai Abdul Muttalib, jangan kau lakukan ini. Jika engkau benar-benar menyembelih anakmu, maka manusia akan meniru perbuatanmu.
Mereka pun akan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai kurban, dan ini akan menjadi kebiasaan yang mengerikan. Saudara-saudara Abdullah ikut meratap. Al-Abbas, adik Abdullah, bahkan disebutkan menarik saudaranya dari telapak kaki sang ayah agar tidak jadi disembelih. Hati Abdul Muttalib semakin dilanda dilema. Di satu sisi ada janji suci yang harus ditepati, di sisi lain ada cinta seorang ayah yang begitu dalam. Akhirnya, kaum Quraisy memberikan saran, "Pergilah engkau ke seorang peramal wanita di Khaybar. Ia terkenal dapat memberi keputusan melalui roh jin pendampingnya." Abdul Muttalib pun menuruti saran itu. Ia menyiapkan perjalanan jauh bersama Abdullah, sang putra tercinta yang kini seakan digantung hidup dan matinya. Debu padang pasir menjadi saksi, setiap langkah terasa berat, sebab di hadapan mereka ada misteri takdir yang belum terungkap. Sesampainya di Khaybar, Abdul Muttalib menceritakan nazarnya kepada peramal wanita tersebut. Dengan tenang, wanita itu berkata, "Tinggalkan aku malam ini hingga roh pendampingku datang, aku akan menanyakannya." Keesokan harinya wanita itu kembali menemui mereka dengan wajah penuh kepastian. Ia berkata, "Aku telah diberitahu oleh pelayanku. Tanyakanlah kepada Quraisy, berapa besaran diat, uang tebusan darah, bagi seorang lelaki yang terbunuh?" Maka Abdul Muttalib segera menanyakan hal itu, dan jawabannya seragam. 10 ekor unta. Wanita itu pun berkata dengan suara mantap, "Maka kembalilah, letakkan Abdullah dan 10 ekor unta, lalu lakukan undian. Jika undian keluar untuk Abdullah, tambahkan 10 ekor unta lagi. Teruskan hingga undian jatuh kepada unta. Dengan itu, engkau telah menebus anakmu, dan Tuhanmu akan ridha." Abdul Muttalib menghela napas panjang. Ada secercah harapan, meski hatinya masih dibayangi ketegangan. Ia membawa Abdullah pulang ke Makkah. Kaum Quraisy menanti dengan penuh penasaran, sementara keluarga Abdul Muttalib menunggu dengan cemas. Setelah mendapatkan petunjuk dari peramal wanita di Khaybar, Abdul Muttalib kembali ke Makkah. Bersama putranya, Abdullah, ia membawa 10 ekor unta dan bersiap melaksanakan undian di depan berhala besar Quraisy, Hubal, yang menjadi tempat pengambilan keputusan mereka. Panah-panah ramalan dilemparkan. Semua mata menatap tegang. Namun hasil undian jatuh kepada Abdullah. Hati Abdul Muttalib kembali teriris. Dengan tekad bulat menunaikan nazarnya, ia menambahkan 10 ekor unta lagi, menjadikannya 20. Namun undian tetap jatuh kepada Abdullah. Proses itu diulang. 30, 40, 50. Setiap kali panah dilemparkan, nama Abdullah selalu keluar. Seakan-akan takdir menguji kesungguhan seorang ayah yang ingin menepati janjinya. Hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Saat undian dilemparkan kembali, barulah panah jatuh kepada unta. Kaum Quraisy pun bersorak lega. Mereka berkata dengan penuh kelegaan, "Wahai Abdul Muttalib, kini Tuhanmu telah ridha." Namun Abdul Muttalib dengan hati-hati mengulangi undian itu 2 kali lagi untuk memastikan. Dan setiap kali hasilnya tetap jatuh kepada unta. Maka ia yakin bahwa Allah benar-benar telah menerima tebusan tersebut. Lalu disembelihlah 100 ekor unta sebagai tebusan bagi Abdullah. Hewan-hewan itu tidak dihalangi siapapun untuk mengambil dagingnya. Orang miskin, orang kaya, bahkan binatang buas pun turut memakannya. Dari peristiwa inilah kemudian ditetapkan diat, tebusan jiwa, di tengah tradisi Arab sebesar 100 ekor unta, sebuah ketentuan yang kelak diabadikan pula dalam syariat Islam. Dengan demikian, Abdullah selamat dari pengorbanan. Sejak itu, ia dikenang dengan gelar Al-Zabah Al-Than, anak sembelihan kedua, setelah Nabi Ismail alaihissalam yang dahulu hampir dikorbankan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kisah tentang Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Dari garis keturunannya, Allah Ta'ala mempersiapkan jalan bagi kelahiran seorang manusia paling mulia, penutup para nabi, Nabi Muhammad. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap peristiwa, baik itu ujian maupun anugerah, ada campur tangan Allah yang mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya dari perjalanan sejarah Islam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.